Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1045, kakek dan cucu bergabung untuk menjadi tak terkalahkan. Melihat cahaya pedang ini, pria berkemeja hijau itu sedikit terkejut, lalu keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Seseorang pasti menindas cucunya yang berharga. Faktanya, dalam keadaan normal, mustahil bagi orang lain untuk merasakannya melalui kekuatan darah. Namun, untuk melindungi cucunya kapan saja, dia tidak menghalanginya darah cucunya untuk membunuhnya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Pria berkemeja hijau membuka telapak tangannya, dan cahaya pedang langsung jatuh ke tangannya. Di langit berbintang di sisi lain, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan Junho, dan saat berikutnya, cahaya pedang menghilang langsung ke alisnya. Tubuh Junho membeku di tempatnya, matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Wanita berbaju putih juga penuh keraguan. Ekspresi Ye Guan sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka orang ini ingin membunuh asal-usul garis keturunannya melalui garis keturunannya yang gila. Siapa leluhurnya? Kakek. Orang ini pergi untuk membunuh kakek. Bukankah itu seperti pergi ke toilet dengan membawa lentera? Ye Guan tidak banyak berpikir. Ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan sang pangeran, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebaskan pedangnya dari tenggorokan sang pangeran. Tertawa, kepala Junho langsung terbang, dan darahnya seperti pilar. Ye Guan diam-diam menyingkirkan cincin pangeran, lalu berkata, kakek dan cucu bergabung, kita tidak akan terkalahkan di dunia. Xiaota berkata, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu Guan. Di sisi lain, ketika orang-orang kuat dari peradaban pemakan melihat Junho dibunuh seketika oleh Ye Guan, ekspresi mereka berubah drastis. Dia berbalik dan lari. Tapi pada saat ini, cahaya pedang melintas di lapangan. Tertawa, dalam sekejap, 6 kepala melonjak langsung ke langit. Semuanya tewas seketika. Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke langit berbintang, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih, kakek. Di sisi lain, jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung, pria berkemeja hijau tertawa. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar dari depannya, saudara yang, cepatlah, kita sudah di depan. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, ini dia. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke arah Ye Guan di ujung langit berbintang, melihat tidak ada musuh di sekitar Ye Guan. Dia tersenyum, lalu berbalik dan menghilang tidak jauh. Di langit berbintang, Ye Guan menyimpan 6 cincin nalagi, merasa senang. Pada saat ini, wanita berbaju besi putih tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. Siapa yang membunuhnya? Ye Guan Dao, orang yang kembali duluan harus beradab. Wanita berbaju besi putih meliriknya dan kemudian berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Ye Guan dan para penjaga ke saluran susunan teleportasi. Tepat setelah Ye Guan dan yang lainnya pergi, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Pria berjubah hitam dari peradaban Devoring lah yang telah mengejar Ye Guan sebelumnya. Pria berjubah hitam melihat mayat Junho dan yang lainnya di lapangan, dan ketakutan untuk beberapa saat. Untungnya, dia tidak terus mengejar pemuda itu, jika tidak, dia mungkin yang meninggal. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak mengambil mayatnya, dia berbalik dan pergi. Lanjutkan melaporkan, hal ini di luar kendalinya. Setelah memasuki saluran susunan teleportasi, Ye Guan menemukan bahwa saluran susunan teleportasi ini sangat berbeda dari saluran susunan teleportasi sebelumnya.
berdiri di dalamnya, rasanya seperti berdiri di tempat yang sama, tanpa gerakan sama sekali. Ye Guan tiba-tiba bingung. Wanita berbaju besi putih bertanya lagi, siapa yang membunuh mereka? Ye Guandao, mungkin dia dihukum oleh Tuhan. Wanita berarmor putih itu mengerutkan kening. Ye Guan tiba-tiba berkata, kamu menyebut gadis itu apa? Wanita berbaju besi putih meliriknya, lalu berkata, Zhang Nan. Ye Guan mengangguk, Nona Zhang, bisakah Anda memperkenalkan kepada saya peradaban Returner dan peradaban Devourer Anda? Zhang Nan berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Meskipun saya tidak tahu asal-usul pria ini, karena pihak lain dapat mengizinkan Brahma Yamaluo Tianzun mengundangnya secara pribadi, dia pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Zhang Nan berkata, peradaban yang kembali, peradaban yang melahap, dan peradaban abadi semuanya berasal dari alam semesta ruang waktu multidimensi di masa lalu. Pada saat itu, beberapa orang melanggar hukum dan mempraktikkan hukum waktu, yang menyebabkan kekacauan di garis waktu, seluruh alam semesta ruang waktu multidimensi saling bertarung, dan seluruh multi alam semesta berada dalam kekacauan. Kemudian Kaisar Banyak Dao sendirian mengintegrasikan semua garis waktu menjadi satu bersama-sama. Setelah perang bertahun-tahun, hanya 3 peradaban teratas yang bertahan, yaitu peradaban yang kembali dan peradaban yang melahap, peradaban abadi. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian semua berada di alam semesta dan waktu yang sama? Zhang Nan mengangguk, ya. Ketiga peradaban memiliki kekuatan yang sama, dan mereka berperang saat itu. Tetapi kemudian, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menandatangani perjanjian damai dengan non-agresi. Kemudian, 3 peradaban membagi waktu dan ruang multiverse. Semua peradaban kosmik berikut dan alam semesta Anda sebelumnya berada di bawah kendali kami. Kamu memandang Zhang Nan, apakah tujuanmu mengumpulkan jiwa? Zhang Nan mengangguk, tubuh jiwa kehidupan adalah sumber energi yang sangat berharga karena dapat menciptakan kristal ciptaan. Kristal ciptaan, Ye Guan tertegun, apakah kristal penciptaan dibuat oleh jiwa? Zhang Nan mengangguk, semakin kuat jiwanya, semakin banyak kristal ciptaan yang dapat diciptakan, dan semakin baik kualitasnya. Ye Guan kaget, ia tidak menyangka bahwa kristal ciptaan ini sebenarnya dibuat oleh jiwa. Pantas saja peradaban kosmik tingkat 6 di atas tidak memilih untuk memusnahkan semua peradaban kosmik di bawah sekaligus. Zhang Nan tiba-tiba bertanya, mengapa peradaban pemakan ingin membunuhmu? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, ada klan penyihir besar yang ingin membunuhku sebelumnya, tetapi dibunuh oleh pamanku, dan kemudian orang-orang dari peradaban pemakan datang. Zhang Nan mengerutkan kening, klan penyihir besar. Ye Guan mengangguk, wajah Zhang Nan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Ye Guan bertanya, apa? Zhang Nan berkata dengan suara yang dalam, klan penyihir agung adalah juru bicara peradaban yang melahap di bawah. Kita semua memiliki juru bicara peradaban kita sendiri di bawah. Tujuannya adalah untuk mengontrol peradaban di bawah dengan lebih baik. Ye Guandao, jangan biarkan peradaban di bawah menerobos batas peradaban mereka sendiri dan mencapai peradaban kosmik tingkat ke-6. Zhang Nan mengangguk, ya. Sekarang sumber daya alam semesta yang diketahui telah terbagi, peradaban kosmik tingkat 6 lainnya pasti akan merusak keseimbangan. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah membiarkan peradaban kosmik tingkat 6 lainnya muncul. Zaman kuno yang kacau itu adalah ilegal bagi peradaban untuk mempelajari teknik waktu terlarang. Hal ini tidak diperbolehkan oleh ketiga peradaban kita. Oleh karena itu, pada akhirnya, klan penyihir agung harus menghancurkannya. Pada saat itu,
Peradaban yang memangsa terpaksa mengirim. Saya harus pergi ke pembangkit tenaga listrik tingkat abadi untuk membunuhnya. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menatap Ye Guan. Kamu bilang pamanmu membunuh rakyat mereka. Ye Guan mengangguk. Zhang Nan meliriknya, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu pamanmu dalam masalah besar. Peradaban Deverer ini adalah yang paling pelit dan paling peduli pada wajah. Mereka pasti tidak akan bisa menerima bahwa rakyatnya dibunuh oleh orang-orang dari peradaban yang lebih rendah. Mereka pasti akan membalas dendam pada pamanmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak takut mereka akan mendatangi paman saya. Saya khawatir mereka akan mendatangi saya. Zhang Nan berkata, tidak mudah bagi pamanmu untuk membunuh rakyatnya, bukan? Ye Guan mengangguk, bisakah orang kuat dari peradaban yang lebih rendah membunuh orang kuat dari peradaban yang lebih tinggi? Zhang Nan berkata, pasti ada beberapa. Jika beberapa ahli top dari peradaban kosmik tingkat kelima ditempatkan di antara peradaban kosmik tingkat 6, mereka masih di atas rata-rata. Namun, jika kedua peradaban tersebut dibandingkan secara keseluruhan, peradaban kosmik tingkat kelima tidak melawan sama sekali. Ye Guan bertanya lagi, aku akan berada di level berapa jika aku ditempatkan bersamamu? Dia sangat ingin tahu di mana kekuatannya saat ini berada di antara peradaban kosmik tingkat 6. Zhang Nan memandang Ye Guan dan berkata, saya tidak tahu kekuatan Anda yang sebenarnya, jadi sulit untuk diprediksi. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah peradabanmu memiliki alam? Zhang Nan mengangguk, ya, sebenarnya ini agak mirip dengan hierarki peradaban kosmik Anda, tapi tentu saja berbeda. Ye Guan tiba-tiba penasaran, bagaimana pembagiannya? Zhang Nan berkata, saya baru saja melihat Anda. Niat pedang Anda 100% murni, tetapi wilayah pribadi Anda tidak. Ye Guan buru-buru bertanya, kamu juga memperhatikan sifat manusia dan keilahian? Zhang Nan mengangguk, tentu saja, setelah mengembangkan kemanusiaan secara ekstrim, Anda akan memasuki keilahian, setelah mengembangkan keilahian secara ekstrim. Ye Guan buru-buru bertanya, apa yang terakhir? Zhang Nan berkata, setelah mengembangkan keilahian secara ekstrim, ada dua cara. Yang pertama adalah melampaui segalanya dan mengembangkan sifat Tao. Yang kedua adalah melakukan yang sebaliknya dan menekan keilahian dengan sifat manusia. Orang kuat jenis pertama. Saya pernah mendengarnya, tapi saya belum pernah melihat yang kedua. Karena begitu keilahian benar-benar murni, hampir tidak mungkin untuk menekan keilahian dengan kemanusiaan. Gunakan kemanusiaan untuk menekan keilahian. Ye Guan terdiam. Dia telah bertemu dua orang, kakak sejati dan pemimpin sekte Jing. Adapun pemilik Avenue Pen, orang ini selalu misterius, dia tidak yakin. Tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan bertanya lagi. Mereka yang mempraktikkan Taoisme dan kemanusiaan untuk menekan keilahian, Anda termasuk dalam bidang kekuatan apa? Zhang Nan menggelengkan kepalanya, tidak ada alam. Ye Guan tertegun sejenak, tidak ada alam? Zhang Nan mengangguk, orang kuat pada level ini telah melampaui alam semesta. Tidak ada alam yang didirikan oleh siapapun yang dapat menggambarkan mereka. Mereka tidak memiliki alam. Ye Guan terdiam. Sedikit terkejut, Zhang Nan melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, jika kamu dapat menekan keilahian dengan kemanusiaanmu sekarang, kamu juga akan menjadi sangat menakutkan. Tapi menurutku akan sulit bagimu untuk melewati langkah ini, karena kami yang kembali beradab. Dengan kata lain, ada banyak orang yang memupuk keilahian. Tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang pada akhirnya dapat menekan keilahian dengan kemanusiaannya. Ye Guan mengangguk sedikit, selain dua tipe orang ini, bagaimana pembagian alam di bawah?
Zhang Nan memperkenalkan, peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya memiliki metode penanaman yang tak ada habisnya dan banyak sistem, dan keabadian adalah perbandingan horizontal dari tingkat berbagai metode dan sistem penanaman. Keabadian dibagi menjadi 7 tingkatan, yaitu keabadian mikro, keabadian virtual, keabadian Tuhan, keabadian pikiran, keabadian sejati, keabadian abadi, keabadian transenden. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Lihatlah niat pedangmu." Ye Guan buru-buru menunjukkan niat pedangnya. Melihat niat pedang Ye Guan, Zhang Nan terdiam beberapa saat dan berkata, "Kamu berniat untuk menjadi abadi. Niat pedangmu sangat murni. Kebanyakan orang kuat tidak dapat mematahkan niat pedangmu. Jika kamu dapat mengembangkan jiwamu menuju keabadian, maka kamu dapat melangkah menuju keabadian sejati, yang setara dengan tingkat raja yang kuat sebelumnya." Ye Guan tiba-tiba merasa lega karena dia bukan lagi adiknya di peradaban alam semesta lain. Pada saat ini, Zhang Nan sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba berubah. Bukan hanya dia, tetapi ekspresi para penjaga di sekitarnya juga berubah secara dramatis. Ye Guan bertanya, "Apa?" Zhang Nan memandang Ye Guan dengan ekspresi yang sangat muram. "Saya baru saja mendapat kabar bahwa 3 ahli alam abadi sejati sedang bergegas menuju kita. Mereka akan tiba di sini paling lama setengah seperempat jam." Ketiganya benar-benar abadi, berpikir bahwa raja sebelumnya berada dalam kondisi abadi yang sebenarnya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang harus kita lakukan?" Zhang Nan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, kami tidak dapat menerimamu kembali, karena 3 makhluk abadi bukanlah sesuatu yang dapat kami tolak. Jaga dirimu." Mengatakan itu, dia tidak ragu-ragu dan menepuk bahu Ye Guan, dan Ye Guan segera tersingkir dari susunan teleportasi. Di langit berbintang, Ye Guan, sendirian, berada dalam kekacauan. Bab 1046, Dialah Penyebab Masalah. Melihat Zhang Nan benar-benar membawa orang pergi dan meninggalkannya di sini, hati Ye Guan tiba-tiba terasa seperti 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Jajaran 3 ahli alam abadi sejati jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Dan saat dia sedang berpikir, tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba menyapu dari belakangnya. Wajah Ye Guan sedikit berubah, tubuhnya gemetar, dan dia menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Dan pada saat Ye Guan menghilang, 3 pria kuat misterius berjubah hitam tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Pemimpin pria berjubah hitam melihat sekeliling dengan tatapan muram. "Ayo pergi." Saat berikutnya, ketiga orang itu menghilang begitu saja. Sisi lain, Ye Guan berjalan dengan pedangnya. Saat ini, dia telah meminta Tuan Ta untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berguna, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kembali ke Dazu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Jika aku menghadapi musuh yang kuat dan kembali ke Dazu, maka aku akan benar-benar tidak berguna mulai sekarang." Xiao Ta berpikir sejenak lalu berkata, "Ya." Ye Guan melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya berkedip, 3 makhluk abadi, baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia sampai di planet mati. Ia menemukan tempat di samping air terjun, duduk bersila, lalu langsung masuk ke menara kecil. Ye Guan mengeluarkan buku waktu yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Luangu. Setelah mendengarkan perkenalan wanita lapis baja putih tentang multiverse ruang dan waktu,
dia menjadi lebih tertarik pada teknik terlarang multiverse ruang dan waktu. Masukkan garis waktu, dia juga telah mengalir ke masa lalu, tetapi waktu itu hanyalah garis waktu kosmik, dan itu bukanlah garis waktu yang lengkap. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Kaisar Luangu. Karena apa yang dikatakan Kaisar Luangu adalah tentang memasuki waktu alam semesta lain. Saat dia membuka buku waktu, Ye Guan benar-benar bingung. Tidak bisa membaca, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Ta tiba-tiba berkata, ketika suku Luangu mendapatkan buku ini, buku itu belum lengkap, dan mereka menghabiskan ratusan juta tahun untuk menebusnya. Poin pengetahuan tentang ruang dan waktu yang terkandung di dalamnya bukan hanya 1 atau 2 poin. Don, jangan berharap untuk mempelajarinya secara sekilas. Ye Pian mengangguk, saya terutama ingin melihat apakah saya dapat menggabungkan buku ini dengan waktu dan ruang khusus di menara. Xiao Ta berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mempelajari hal ini. Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Xiao Ta berkata, kamu adalah seorang kultivator pedang, dan yang harus kamu pelajari adalah pedang. Jika pedangmu bisa disempurnakan, itu bisa melanggar semua hukum di dunia. Adapun waktu, lebih baik mempelajarinya dengan satu pikiran. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tertawa dan berkata, memang. Karena itu, dia langsung menyimpan buku waktunya. Dalam proses budidaya ini, ia akan menemukan berbagai keahlian khusus dan kesaktian yang semuanya sangat sakti dan akan membuatnya bersemangat. Namun seperti yang dikatakan Taye, ia adalah seorang kultivator pedang ekstrim. Anda dapat melanggar semua hukum di dunia dengan satu pedang. Mengapa repot-repot mempelajari hal-hal lain dengan mengorbankan dasar-dasarnya? Gigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, Xiao Ta berkata, apa rencanamu selanjutnya? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu kembali ke peradaban, ibuku mungkin masih ada di sana. Xiao Ta berkata, oke, tapi orang yang menjemputmu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu terburu-buru. Zhang Nan dan ke-12 penjaga masih berada dalam susunan teleportasi ruang dan waktu. Wanita berbaju besi putih yang memimpin mereka memiliki mata sedikit tertutup dan ekspresinya tenang. Pada saat ini, seorang penjaga di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, Nona Zhang, Panglima meminta saya untuk datang dan menjemput anak itu. Kami akan meninggalkannya di sana. Setelah kami kembali, Panglima kepala mungkin. Zhang Nan menoleh untuk melihat penjaga itu, bisakah kamu menahan 3 ahli alam abadi sejati ini? Penjaga itu terdiam. Jika ada satu makhluk abadi sejati, mereka mungkin bisa menolaknya jika mereka bergabung. Tetapi dengan 3 makhluk abadi sejati, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jika mereka benar-benar dikawal secara paksa, mereka mungkin harus menjelaskan di mana mereka berada. Penjaga itu masih sedikit khawatir. Pemuda itu diundang oleh Brahma Yamaluo Tianzun. Zhang Nan menoleh untuk melihat penjaga itu. Apakah kamu ingin hidup? Penjaga itu buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Zhang Nan berkata dengan lembut, orang di belakang pemuda itu tidak hanya menghancurkan klan penyihir besar, tetapi juga membunuh orang-orang kuat dari peradaban yang memangsa. Saya yakin Brahma Yamaluo Tianzun pasti tidak tahu tentang ini. Jika dia tahu, dia akan melakukannya pasti tidak mengundang pemuda itu. Datanglah ke peradaban kita yang kembali. Pemuda ini adalah sebuah bencana. Membawa dia ke peradaban yang kembali saat ini sama dengan membawa kembali bencana seperti itu bencana bagi kembalinya peradaban. Alasan sebenarnya mengapa dia menyerah pada Ye Guan bukanlah 3 orang kuat di alam abadi sejati, tetapi fakta bahwa Ye Guan dan orang-orang di belakangnya membunuh orang-orang kuat dari peradaban pemakan.
Peradaban Deverer mengirim 3 ahli alam abadi sejati sekaligus, yang berarti lawannya tidak akan pernah menyerah. Jika mereka mengambil kembali Ye Guan saat ini, pasti akan menyulitkan Brahma Yama Luo Tianzun, bahkan menimbulkan permusuhan antara kedua peradaban demi manusia beradab tingkat rendah, karena terlalu tidak layak. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah mendengar penjelasan Zhang Nan, penjaga itu tidak berkata apa-apa lagi. Di menara kecil di planet mati, Ye Guan sedang duduk bersila di atas batu besar. Dia memancarkan keinginan yang sangat kuat terhadap ilmu pedang. Sejak pertarungan terakhirnya dengan bintang-bintang, keinginan kendonya telah meningkat pesat. Di antara orang-orang yang dia kenal, keinginan kendonya saat ini adalah yang kedua setelah Jingchu dan Fu. Karena sekarang tubuh fisiknya dibentuk oleh niat pedang yang kental. Oleh karena itu, selama niat pedangnya ditingkatkan, tubuh fisiknya secara alami akan menjadi lebih kuat. Dia masih ingat apa yang dikatakan Zhang Nan kepadanya. Jika jiwanya bisa mencapai keabadian, maka dia bisa berlari menuju keabadian sejati. Dengan kata lain, jiwanya masih sedikit lemah saat ini. Ye Guan mengeluarkan beberapa kristal ciptaan untuk dimakan, karena kristal ciptaan ini terbuat dari jiwa murni, dan memakannya akan sangat menyehatkan jiwa. Selain kristal penciptaan, dia juga meminta Xiao Hun membantunya meningkatkan jiwanya. Pedang jiwa kecil juga mengandung kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, di lain waktu, Ye Guan dengan gila-gilaan melahap kristal ciptaan. Sangat mudah baginya untuk mengolah jiwa. Jika dia memiliki cukup kristal ciptaan, dia akan menyerapnya dengan gila-gilaan. Apapun yang kurang, perbaikilah, dengan penyerapan kristal ciptaan yang terus-menerus dan bantuan jiwa kecil. Jiwa Ye Guan secara bertahap mulai berubah. Dengan cara ini, beberapa tahun telah berlalu. Selama periode ini, dia telah melahap puluhan ribu kristal ciptaan. Pada saat ini, jiwanya juga telah berubah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak berniat berhenti, tapi bersiap untuk terus menyerap kristal penciptaan. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Aura menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Ledakan, dalam sekejap, seluruh planet yang mati tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Tapi saat ini, cahaya pedang telah melesat ke langit. Di langit berbintang, Ye Guan berdiri dengan pedang. Ratusan kaki di depannya. Ada 3 pria berjubah hitam berdiri di sana. 3 aura tekanan yang menakutkan bergulir ke arahnya seperti gelombang. Tetapi ketika mereka mendekati Ye Guan, saat dia menyaksikan, 3 aura kuat dilawan oleh keinginan pedangnya. Ketiga pria berjubah hitam itu memandang Ye Guan tanpa basa-basi. Tiba-tiba, pria berjubah hitam terkemuka menghilang langsung dari tempatnya. Tertawa, mata Ye Guan sedikit menyipit, tubuhnya gemetar, dan dia menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Itu bukan pedang King Xuan. Dengan tembakan pedang ini, kemauan kendo Ye Guan melonjak lagi. Ledakan, tiba-tiba, suara ledakan yang memekakkan telinga bergema dari langit berbintang di alam semesta. Dalam sekejap, galaksi di sekitarnya langsung menjadi abu, dan Ye Guan mundur dengan hebat. Saat dia mundur, 2 pria berjubah hitam tidak jauh dari situ hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh pemimpin pria berjubah hitam. Dia menatap Ye Guan. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dalam sekejap, puluhan ribu bayangan bergegas menuju Ye Guan dari segala arah seperti guntur.
Di kejauhan, ketika Ye Guan melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tatapan ganas muncul di matanya, dan dia mengayunkan pedang Yi-nya dengan keras hujan. Dalam sekejap, terjadi ledakan besar di lapangan. Energi pedang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus hancur, dan seluruh alam semesta galaksi berada dalam kekacauan. Ini berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum energi pedang dan bayangannya berangsur-angsur menghilang, dan Ye Guan telah mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dikelilingi oleh energi pedang yang padat, sudut mulut Ye Guan menjadi merah di beberapa titik, tapi matanya penuh semangat juang. Karena dia tidak menggunakan pedang King Xuan, bahkan dengan pedang Yi, dia mampu melawan pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati. Meskipun dia ditekan oleh lawan, itu tidak masalah. Ye Guan tertawa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju pemimpin pria berjubah hitam itu. Dengan kesibukan ini, Kendo yang menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan seperti guntur. Dan pemimpin pria berjubah hitam langsung menghilang di tempat dan bergegas menuju Ye Guan. Mereka yang kembali beradab, setelah Zhang Nan kembali ke peradaban kembali dengan sekelompok penjaga, mereka sampai di aula utama. Ada patung perkasa di aula utama, yaitu patung Brahma Yama Luo Tianzun. Zhang Nan dan kelompok penjaga perlahan berlutut. Zhang Nan, pemimpinnya, berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu Tianzun." Pada saat ini, patung itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, gambar virtual muncul di depan semua orang. Itu adalah Brahma Yama Luo Tianzun. Fan Yan Luo Tianzun memandang Zhang Nan, "Di mana Tuan Ye?" Zhang Nan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kembali ke Tianzun, bawahan saya tidak membawanya kembali karena orang ini adalah bencana." Mendengar kata-kata Zhang Nan, Brahma Yama Luo Tianzun tercengang. Saat dia hendak berbicara, Zhang Nan melanjutkan, "Orang ini dan orang-orang di belakangnya membunuh orang-orang kuat dari klan penyihir besar dan peradaban yang melahap. Peradaban yang melahap adalah sudah mengejarnya. Untuk mencegah konflik antara dua peradaban, bawahanku membuat keputusan sendiri dan meninggalkannya." Mendengar hal tersebut, patung Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba retak dan retak, bersambung.